Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kali ini saya akan coba buat sebuah video tentang bagaimana mengirimkan tugas melalui UT online. Seperti biasa, silakan buka browser dan arahkan ke website tutorial online kita. Setelah itu silakan masuk ke salah satu course. Seharusnya sekarang sudah banyak tugas yang berseliweran di Tuton. Oke, saya akan pergi ke salah satu, manajemen keuangan. Nah, seperti yang Anda lihat, pada inisiasi ketiga, pada week ketiga kita sudah ada tugas 1. Nah, kita bisa klik ke tugas 1 tersebut, tapi ada baiknya silahkan download dulu inisiasi ketiga, forum diskusi 3, pelajari apa yang ada di forum diskusi 3, dan kita masuk ke tugas kita. Oke. Setelah masuk ke tugas 1, kita akan lihat instruksi dari dosen. Jadi dosen seharusnya sudah memberikan instruksi tentang apa dan bagaimana tugas itu bisa kita lakukan. Hal yang perlu kita perhatikan adalah, pertama tentunya soal dari tugas itu sendiri. Apa instruksi dari sang dosen? Oke, semacam ini. Ada juga mungkin saya akan masuk ke tugas yang lain. Nah, ini ada instruksi yang lain dari dosen, yaitu misal mengerjakan tugas berikut dengan format terlampir. Jadi dengan dia mengharapkan ada cover, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Nah, format ini mungkin bisa kita dapat di salah satu dari materi diskusi yang ada. Oke. Hal berikutnya yang perlu kita pahami dan perlu kita betul-betul lihat adalah tanggal penyelesaian tugas. Jadi kapan tugas itu harus diselesaikan. Nah, di sini bisa dilihat untuk tugas pertama untuk mata kuliah ini adalah untuk saya untuk semester 3, untuk manajemen keuangan, yang ambil manajemen keuangan. Hari terakhir adalah 22 Maret 2013 pada hari Jumat jam 3.55 pagi. Ini kalau jam 3.55 pagi. Dan ini adalah waktu Indonesia Barat. Jadi kita harus lebih paham karena kita ada di Kuala Lumpur, yang mana 1 jam lebih awal, 1 jam lebih lambat ya. Ya pokok kita ke taman 1 jam lah intinya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan waktu kita dengan waktu yang ada di sini. Hal berikutnya yang harus kita ingat juga, usahakan jangan mengirimkan tugas pada masa-masa akhir. Kenapa? Karena ada beberapa dosen yang akan memberikan penilaian berdasarkan cepat tidaknya kita mengirimkan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya kebanyakan tugas memiliki deadline yang sama, yaitu pada hari Minggu atau pada akhir minggu yang bersangkutan. Sehingga semua mahasiswa akan melakukan pengiriman file pada waktu yang bersamaan juga, karena umumnya mahasiswa memilih untuk mengirim pada hari-hari terakhir. Nah, hal ini akan menyebabkan web tutorial online itu menjadi kelebihan beban, dan bisa jadi mereka web tutorial online ini akan shutdown. Oke, kita lihat juga di tugas yang ini, tugas yang untuk pemasaran jasa. Nah, di sini bisa, kadang ada dosen yang macam ini, dia hanya melakukan copy dari apa yang ada sebelumnya, dan beliau lupa untuk ngeset waktu kapan seharusnya tugas itu dimulai dan kapan seharusnya selesai. Nah, untuk ini kita bisa asumsikan, untuk amannya kita bisa asumsikan bahwa waktu tugas itu adalah sama dengan tutorial yang bersangkutan. Jadi misal di sini disebutkan 18 Maret sampai 24 Maret, maka masa tugas adalah 18 Maret sampai 24 Maret. Tapi tidak ada salahnya kita mengirimkan email atau menghubungi dosen yang bersangkutan dan menanyakan bahwa informasi di tutorial online yang bersangkutan kurang akurat, sehingga perlu dilakukan update informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara tutor dan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bersangkutan. Oke.
Nah, setelah itu kita akan buat tugasnya. Oke, berdasarkan tugas dari instruksi dari dosen, kita buat tugas. Jujur saya sendiri belum mengerjakan tugas ini, tapi untuk sekedar untuk testing kita bisa lihat. Oke, saya akan buka salah satu. Nah, ini saya buat satu template. Mungkin Mas Mahfud sebelumnya sudah pernah kirim di Facebook untuk format penulisan nama file. Jadi usahakan ini nggak mandatory, ini nggak wajib, tapi disarankan untuk kemudahan kita, mengenali file yang akan kita kirim, juga untuk kemudahan dari dosen melihat untuk mengetahui kepada siapa nilai itu harus diberikan. Nah, di sini nama, nomor induk kita, kemudian mata kuliah, kode mata kuliah, dan tugas berapa. Oke. Nah, di sini saya jangan lupa juga di bagian dalam dari tugas tersebut dituliskan semacam ini. Jadi ini adalah tugas 1, namanya siapa, NIM-nya siapa, UPBJ mana. Semisal tadi di salah satu dosen memberitahukan bahwa harus ada cover, maka ini akan kita jadikan cover. Cover itu satu halaman tersendiri yang memiliki informasi-informasi dasar dari dokumen yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah tugas kita siap, misal tugas kita sudah siap, maka kita klik di sini choose file. Untuk yang menggunakan Internet Explorer mungkin tulisannya adalah browse. Untuk beberapa browser yang lain tulisannya adalah choose file. Kita klik choose file. Nah, nanti akan muncul satu dialog yang lain, muncul suatu window yang menanyakan file mana yang harus kita kirim. Kita pilih filenya semester, Depok JKL. Salah. Ini tugas kuliah semester 3. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah lihat ada nama file di sini, nah jangan lupa klik upload file ini. Tunggu sebentar. Kalau filenya besar mungkin waktunya cukup lama. Karena itu usahakan agar file bisa cukup kecil. Hindari menggunakan gambar-gambar yang kalau misal kita mau attach suatu gambar dengan dengan definisi yang tinggi. Usahakan gambar itu dikompres, paling nggak dikonvert dulu. Oke, setelah itu klik lanjut. Nah, nanti teman-teman akan lihat di bagian bawah ada tugas. Nah, kalau misal kita mau update, kita nanti bisa klik lagi, kemudian kirim update. Misal kita update sebelum tanggal terakhir, karena masih ada kemungkinan kita bisa update. Nah. Oke. Jadi demikian bagaimana kita bisa mengirimkan tugas atau mengerjakan tugas dan mensubmitnya kepada dosen yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.